Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasatul Hairiyah, NPM 1804040069, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab yang pertama, yaitu tentang manajemen pemasaran. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada pemasaran. Pemasaran yaitu proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Kemudian ada konsep pemasaran, meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Jadi, pengertian dari manajemen pemasaran yaitu suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kemudian ada tujuan pemasaran, yaitu mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Kemudian ada fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama ada analisis konsumen, yang kedua ada penjualan produk dan jasa, yang ketiga perencanaan, yang keempat penetapan harga, yang kelima distribusi, dan yang keenam riset pemasaran. Lalu yang terakhir ada analisis peluang. Kemudian tugas dari pemasaran yaitu memperkenalkan produk, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, strategi lanjutan, bekerja sama dengan mitra, yang terakhir membuat rekapitulasi penjualan. Selanjutnya yaitu bab yang kedua tentang peranan pemasaran dalam masyarakat. Yang pertama ada peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna, utilitas, nilai guna karena bentuk, tempat, waktu, pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Untuk beberapa nilai guna suatu barang, yang pertama ada nilai guna karena bentuk. Jadi, suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk aslinya, misalkan kayu menjadi perabotan rumah tangga. Kemudian ada nilai guna karena tempat, yaitu suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, pakaian tebal ditempatkan di daerah yang berudara dingin. Kemudian ada nilai guna karena milik. Nah, suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya buku di toko
buku menjadi berguna karena dibeli atau dimiliki. Kemudian yang keempat ada nilai guna karena waktu. Suatu barang jika berada pada tempat yang tepat, misalnya pakaian tebal ditempatkan di daerah yang berudara dingin. Kemudian ada nilai guna karena milik. Nah, suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya buku di toko buku menjadi berguna karena dibeli atau dimiliki. Kemudian yang keempat ada nilai guna karena waktu. Suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya jas hujan digunakan pada saat hujan. Kemudian yang kelima ada nilai guna pelayanan. Suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa. Misalnya, angkutan umum lebih berguna jika dijalankan. Kemudian yang keenam ada kegunaan dasar. Suatu barang akan lebih berguna jika diolah dari bahan dasar menjadi bahan jadi. Misalnya tebu menjadi gula. Kemudian peranan pasar dalam mengalirkan produksi dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya kegiatan pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran suatu hal, yaitu aliran fisik atau aliran transaksi. Nah, di dalam aliran transaksi ini melibatkan banyak pihak. Yang pertama ada bank sebagai penyedia modal, yang kedua ada lembaga asuransi sebagai penanggung resiko yang terjadi, dan lain-lain. Kegiatan pemasaran dapat diklarifikasikan ke dalam 9 bidang. Yang pertama ada pembelian atau buying, yang kedua ada penjualan atau selling, yang ketiga ada pengangkutan atau transportasi, yang keempat ada penggudangan atau penyimpanan, bisa disebut dengan stroke, yang kelima ada penjajaan atau merchandising, yang terakhir atau yang keenam ada standarisasi atau grading. Di bab yang ketiga ada konsep pemasaran. Jadi, setiap perusahaan mempunyai ide atau konsep pemasaran yang berbeda-beda. Suatu perusahaan mungkin akan menyukai konsep pemasaran dengan cara produksi barang dalam skala besar dengan ongkos produksi dapat ditekan, harga barang akan murah dan barang akan cepat laku. Kemudian konsep pemasaran itu pengertiannya yaitu suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Kemudian ada konsep produk, menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Di mana tugas manajemen di sini ialah membuat produk yang berkualitas tinggi dan menampilkan yang terbaik atau menarik. Kemudian yang tiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan itu menghasilkan produk apa adanya. Organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang maksimal untuk menarik para konsumen. Kemudian yang keempat ada konsep pemasaran, menyatakan bahwa kunci dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kelima ada konsep pemasaran sosial, menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar, memberikan kepuasan serta konsumen, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Yang keenam ada konsep pemasaran global, memfokuskan semua sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan pasar modal yang mendapatkan kesempatan di sana.
Selanjutnya ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Titik tolak disiplin pemasaran terletak pada kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, manusia memiliki aneka kebutuhan dan keinginan yang terus meningkat. Tingkat kebutuhan manusia lebih sedikit dibandingkan dengan keinginan karena keinginan dapat meningkatkan secara terus-menerus. Keinginan dapat menjadi permintaan jika didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Kemudian ada produk. Produk yaitu orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk. Biasanya kata produk menunjukkan suatu pengertian yang berkaitan dengan objek fisik yang nyata seperti mobil, televisi, minuman, dan lain-lain. Kemudian ada nilai dan kepuasan. Nilai merupakan konsep penuntun untuk memilih produk mana yang memuaskan. Kemudian ada pertukaran dan transaksi. Jadi kenyataannya bahwa orang mempunyai kebutuhan dan keinginan serta dapat menentukan nilai setiap produk perlu diperhatikan untuk memahami pemasaran. Pemasaran terjadi ketika orang menentukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan dalam cara yang tertentu yang kita sebut pertukaran. Pertukaran merupakan salah satu di antara 4 cara. Yang pertama ada memproduksi sendiri, yang kedua ada dengan paksaan, yang ketiga dengan meminta-minta, yang keempat jual beli dan pertukaran. Ada 5 syarat agar terjadi jual beli. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdapat 2 orang atau lebih. Yang kedua, masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dan mengirimkan sesuatu produk kepada yang lain. Yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak tawaran. Yang kelima, setiap pihak percaya bahwa memang tepat atau perlu untuk berhubungan dengan pihak lain. Untuk bab yang keempat ada pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Jadi, sebuah pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau pasar total, atau sebagai suatu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar atau pangsa pasar. Syarat transaksi potensial dapat terlaksana jika yang pertama terdapat paling sedikit 2 pihak, yang kedua masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain, yang ketiga masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya, yang keempat masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Pasar merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli maupun yang tidak berbentuk fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran karena dipenuhinya persyaratan pertukaran yaitu minat dan daya beli. Kemudian ada jenis-jenis pasar. Yang pertama jenis pasar berdasarkan wujudnya. Jadi yang pertama ada pasar nyata. Pasar nyata ini contohnya pasar swalayan dan pasar tradisional. Kemudian yang kedua ada pasar tak nyata atau abstrak. Contohnya seperti pasar online, pasar saham, dan pasar modal, dan lain-lain. Kemudian jenis pasar berdasarkan strukturnya, pasar persaingan sempurna.
suatu jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, yang pertama. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Yang ketiga, harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Yang keempat, tidak memerlukan promosi dalam pemasaran barang tersebut. Yang terakhir ada contoh pasar sayur atau pasar hasil pertanian. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, suatu jenis pasar di mana terdapat banyak pembeli dan hanya sedikit penjual. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak sejenis atau heterogen. Harga ditentukan oleh penjual. Yang terakhir, tidak selalu memerlukan promosi dalam memasarkan barangnya. Beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama ada pasar monopoli, pasar monopolistik, suatu jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Proses manajemen pemasaran Philip Kotler 1994. Yang pertama menganalisis pemasaran, yang kedua peneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, kemudian merencanakan program pemasaran, yang terakhir mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar berdiri dari beberapa konsumen. Pemilihan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan menentukan wilayah pasar atau penjualan. Kemudian perencanaan pemasaran perusahaan yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang, pemasaran perusahaan, perencanaan operasional, pemasaran perusahaan. Kemudian untuk bab yang terakhir atau bab yang kelima ada peranan pemasaran. Jadi pemasaran dan para pemasar, konsep pasar pada akhirnya mengantar kita pada rumusan yang lengkap tentang pemasaran. Jadi pemasaran berarti kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jika satu pihak lebih aktif menciptakan situasi jual beli, maka pihak pertama disebut pemasar. Kemudian pemasar adalah orang yang berusaha memperoleh sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu yang bernilai sebagai imbalannya. Pemasar selalu berusaha memperoleh tanggapan dari pihak lain, baik untuk menjual atau membeli sesuatu. Selanjutnya ada peranan pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pemasaran merupakan sektor yang penting dalam mendapatkan pendapatan masyarakat, dan di samping itu perlu disadari bahwa sebagian besar pengeluaran uang masyarakat konsumen mengalir ke kegiatan masyarakat. Kemudian peranan pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi yang pertama, setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengonsumsi produk dengan cara menarik manfaat atau kegunaan suatu produk. Yang kedua, sebagian besar usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dilakukan melalui pemasaran. Hal ini disebabkan karena proses pemasaran menambah
menambah kegunaan dari produk yang ada. Kemudian ada peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran dari dua hal. Yang pertama ada aliran fisik barang itu sendiri, yang kedua ada aliran kegiatan transaksi